satu yang ku Mari Bapak Ibu kita berdiri kembali. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Haleluya. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Kami boleh jadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Tolong kami, Roh Kudus, untuk kami menjalani hidup kami setiap hari. Biar Roh Kudus yang memimpin langkah-langkah hidup kami setiap hari. Dan biarlah firman-Mu terus mengarahkan untuk kami hidup dalam rencana-Mu yang indah, yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami orang yang percaya kepadamu, ya Yesus. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun terus langkah-langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu ini, kuduskan dengan darah Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu, biar apa yang hamba beritakan itu berkenan di hadapan-Mu dan jadi berkat buat kami yang mendengarnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa hamba-Mu Tuhan, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Firman Tuhan pagi hari ini temanya carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu, kita baca Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel pada waktu itu melalui seorang bernama Amos. Amos ini adalah seorang peternak binatang Bapak Ibu. Dia dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian untuk orang Israel saat itu. Karena orang Israel hidupnya telah jauh dari Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, kita diingatkan bagaimana Tuhan berfirman, bahkan sampai 2 kali diulang yang berkata, carilah Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sebelum kita membahas tema ini Bapak Ibu Tuhan, kita melihat dulu tadi ayat yang ke-5 berkata, janganlah kamu mencari Betel, dan janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu, kenapa Tuhan perintahkan supaya mereka jangan mencari Betel dan jangan juga pergi ke Gilgal? Kalau kita melihat sejarah dari kehidupan orang Israel pada waktu itu, maka Betel dan Gilgal dijadikan tempat penyembahan berhala oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi Betel dan Gilgal dijadikan tempat penyembahan berhala pada waktu itu. Sehingga Tuhan berkata, kamu jangan cari Betel, kamu jangan pergi ke Gilgal.
Tuhan melarang umatnya untuk tidak pergi ke tempat penyembahan berhala tersebut. Kemudian, kenapa jangan menyeberang ke Beersheba, Bapak Ibu? Beersheba adalah selalu tempat yang suka dipakai oleh Abraham. Dikenal dengan bapak-bapak leluhur perjanjian lama untuk dipakai tempat ibadah. Tapi juga kenapa Tuhan berkata jangan menyeberang ke Beersheba? Beersheba ini adalah bagian dari wilayah kerajaan selatan, Bapak Ibu. Sedangkan Betel dan Gilgal adalah wilayah bagian kerajaan utara yang kita kenal dengan nama kerajaan Israel. Sedangkan Beersheba adalah wilayah kerajaan selatan. Itu perbatasan. Kenapa mereka tidak boleh juga menyeberang ke Beersheba? Ternyata ada pesan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat, Bapak Ibu. Kita perlu tempat untuk ibadah. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Karena pesan yang disampaikan adalah cari Tuhan, bukan cari tempatnya, Bapak Ibu. Maka kamu akan hidup. Saya percaya pagi hari ini, kalau kita cari Tuhan dalam ibadah-ibadah yang Tuhan izinkan buat kita, saya percaya Bapak Ibu, janji firman Tuhan itu digenapi buat hidup kita orang yang percaya. Amin. Nah, kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu. Kenapa kita jangan cari Tuhan? Kenapa dikatakan kita harus mencari Tuhan? Cari Tuhan. Kenapa kita harus dikatakan harus mencari Tuhan? Maka kamu akan hidup. Ada beberapa poin yang kita akan lihat. Yang pertama, kenapa kita cari Tuhan? Kita akan hidup. Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber hidup itu sendiri. Tuhan adalah sumber hidup kita, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Ayub 12 ayat 10, Bapak Ibu saya baca di dalam PowerPoint kita, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ingat Bapak Ibu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Berarti Tuhan itu sumber hidup kita. Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu betapa pentingnya selain kita bernyawa, selain kita hidup, kita harus cari Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita hari ini dikasih kesehatan, hari ini kita masih bisa hidup, kita harus semaksimal mungkin untuk selalu rindu mencari Tuhan. Sebab Alkitab berkata kalau kita cari Tuhan, kita akan hidup. Bapak Ibu, kita pasti akan dijamin dalam hidup ini. Kalau kita sudah mati Bapak Ibu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih hidup hari ini, biar kita memiliki kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Setiap ibadah yang Tuhan izinkan, maupun dalam persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan, intinya kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu yang Tuhan berikan buat hidup kita. Yang kedua, mengapa kita cari Tuhan? Kita akan hidup. Yang kedua, Tuhan adalah sumber berkat, Bapak Ibu. Tuhan adalah sumber berkat buat hidup kita. Kita baca satu ayat perbandingan, Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Garis bawahi Bapak Ibu, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan. Artinya, dia bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan memberikan ayat ini? Ada satu perbandingan yang Tuhan ingin memberitahu. Singa-singa muda merana kelaparan. Bapak Ibu, secara logika singa-singa muda harusnya hidup tidak akan pernah merana kelaparan. Kenapa? Singa itu terkenal dengan penguasa hutan, penguasa rimba. Singa itu kuat, singa itu cekatan, apalagi singa muda. Kalau dia lapar, dia cari mangsa yang lemah, dia terkam, dia bisa makan. Intinya singa muda gak bisa merana kelaparan.
Tetapi Tuhan mau kasih tahu, singa muda yang hebat satu kali kelak bisa merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan, kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, kata Alkitab. Ini janji Tuhan buat hidup kita, Bapak Ibu. Makanya betapa pentingnya selama kita masih hidup, kita mau rindu terus mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber berkat buat hidup kita orang yang percaya. Dia bisa memberikan kita berkat jasmani dan terlebih berkat rohani yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat dampak dari COVID-19 sampai hari ini begitu memporak-porandakan kehidupan manusia. Secara khusus di bidang ekonomi. Bapak Ibu, kemarin saya mendengar ulangan wawancara Pak Presiden kita, Pak Jokowi, dalam rangka mengatasi COVID-19, Bapak Ibu. Saya ikuti perlahan-lahan. Dia berkata begini, untuk mengatasi COVID-19 selama 8 bulan ini, negara sudah menghabiskan uang 100 triliun lebih, Bapak Ibu. 100 triliun lebih, Bapak Ibu. Itu bukan uang yang kecil. Untuk apa? Mengatasi COVID. Baik untuk segi kesehatan maupun juga untuk mencoba mengangkat ekonomi keadaan negeri kita Indonesia. Bayangin Bapak Ibu. Begitu berjuangnya negara kita untuk bisa mengatasi COVID-19. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu kita masih bisa hidup, ya Tuhan masih cukupkan hidup kita. Saya percaya itu karena Tuhan yang pelihara hidup kita sampai hari ini, Bapak Ibu. Nah, betapa pentingnya kita diingatkan untuk mencari Tuhan. Dia sumber berkat. Dan kalau Tuhan sumber berkat, maka berkatnya nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena dia sumber berkat dalam hidup kita. Dia bisa memberkati kita secara jasmani, dia juga bisa memberkati kita secara rohani. Dia juga bisa memberkati kita dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu. Artinya Tuhan bisa cukupkan. Meskipun kita tahu dampak COVID-19 itu begitu berat dirasakan. Secara khusus dalam bidang ekonomi. Tapi saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita terus rindu mencari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka janji doa Bapa kami digenapi yang berkata, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan bisa mencukupi apa yang jadi kebutuhan hidup kami, hidup kita semua. Secara khusus Bapak Ibu, Tuhan juga bisa memberkati kita secara rohani yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini. COVID-19 ini Bapak Ibu banyak mengajak kita untuk apa? Kita meningkatkan kerohanian kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya apa? Rohani kita semakin ditingkatkan melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita cari Tuhan? Kita akan hidup. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber pengharapan. Dia adalah sumber pengharapan. Ratapan 3:20 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita cari Tuhan, kita akan hidup? Yang ketiga, karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Artinya Tuhan bisa memberikan kita pengharapan di tengah-tengah keadaan yang kita alami. Dia memberikan kita pengharapan. Ada pengharapan yang Tuhan janjikan buat hidup kita di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun yang kita hadapi. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Meskipun secara manusia kita melihat mungkin tidak ada harapan. Kalau kita melihat Bapak Ibu situasi kondisi saat ini secara manusia seolah-olah tidak ada harapan. Kita pun nggak tahu tentang 2021
yang akan terjadi kita nggak tahu. Masih penuh dengan misteri. Tetapi satu hal yang kita percaya, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Meskipun hari-hari ini kita mengalami banyak kesulitan, tapi kita percaya dalam Tuhan. Tuhan tetap bisa memberikan kita pengharapan. Maka kita terus berharap sama Tuhan, Bapak Ibu. Jangan lagi kita berharap kepada kekuatan kita. Jangan kita berharap kepada pengalaman kita. Jangan kita berharap kepada kemampuan kita. Kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, maka janji Alkitab digenapi. Dia berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Artinya kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu, mengapa kita mencari Tuhan? Kita akan hidup. Yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan artinya apa? Kita dikasih kekuatan untuk terus bisa bertahan, supaya kita bisa hidup. Bahkan kita bisa hidup terus memasuki kepada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua marajawali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Aneh ya Bapak Ibu, orang yang berlari tapi nggak jadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mendapatkan kekuatan baru yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sebab dia adalah sumber kekuatan itu sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat Bapak Ibu. Terus terang banyak orang yang mengalami letih lesu. Bahkan kita mendengar ada banyak orang yang bunuh diri Bapak Ibu. Menghadapi situasi sulit seperti ini. Menghabiskan hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi kalau kita ingat ayat ini Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Amin. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat hidup kita Bapak Ibu. Dia kasih kita kekuatan baru. Untuk kita bisa apa? Bertahan. Untuk kita bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Bahkan dikatakan kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita terus mau rindu untuk mencari Tuhan. Kenapa? Yang keempat, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan kekuatan. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mencari Tuhan dibutuhkan beberapa hal. Untuk kita mencari Tuhan dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama namanya kerinduan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya kerinduan akan Tuhan. Punya hati yang selalu rindu untuk mencari Tuhan. Seperti pemazmur berkata, Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pemazmur mengungkapkan kerinduan hatinya untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau membangun kerinduan dari hidup kita untuk selalu mau mencari Tuhan. Ada kerinduan yang keluar dari hati kita, dari hidup kita untuk rindu mencari Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang yang rindu mencari Tuhan, dia tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Jarak, tempat, waktu gak bisa dibatasi. Kenapa? Karena dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, orang kalau gak rindu cari Tuhan,
kita mau bujukin bagaimanapun untuk datang ke gereja, gak bakal dia datang. Kita mau pakai metode apapun, gak bakal dia datang. Tetapi kalau dari hatinya keluar kerinduan untuk mencari Tuhan, kita gak usah suruh-suruh pun, dia akan datang sendiri. Mungkin rumahnya jauh, mungkin harus mengorbankan uang, mengorbankan waktu dan sebagainya. Tapi dia rindu untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah yang harus kita tanamkan dalam rangka kita mau mencari Tuhan. Yang pertama yaitu dibutuhkan, yaitu kerinduan. Yang kedua Bapak Ibu, dibutuhkan ketulusan dan kerelaan. Kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang tulus dan rela. Kerelaan untuk kita datang sama Tuhan. Kerelaan dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kerelaan dalam kita mau melayani Tuhan. Kerelaan kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ada ketulusan dan kerelaan. Jangan dengan terpaksa Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terpaksa itu tidak baik hasilnya. Tuhan menuntut kita memiliki hati yang tulus dan kerelaan untuk mencari Dia. Yang ketiga, dibutuhkan komitmen. Ada komitmen untuk kita mau mencari Tuhan. Seperti Yosua, dia punya komitmen bersama dengan keluarganya. Ketika hari itu dia harus memilih, dia ada pilihan. Dia berkata kepada orang Israel dalam Yosua 24:15, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Satu komitmen yang kuat dari Yosua untuk mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mencari Tuhan dibutuhkan kesungguhan hati. Hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang pertama kerinduan, yang kedua ketulusan dan kerelaan, yang ketiga komitmen, yang keempat kesungguhan hati. Ayat terakhir, ini ayat yang sering saya bacakan Bapak Ibu. Ini ayat yang sering saya bacakan buat Bapak Ibu. 2 Tawarid 31:21 berkata begini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat Tuhan dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Siapa ia di sini Bapak Ibu? Ia di sini adalah Hizkia, Raja Hizkia pada waktu itu. Semuanya dilakukan dengan segenap hati. Semuanya dilakukan dengan segenap hati. Dalam rangka Hizkia memperbarui hubungannya dengan Tuhan. Karena kita tahu waktu raja-raja di Israel maupun di Yehuda, hidupnya ada yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi juga ada yang jahat di mata Tuhan. Itu kehidupan raja-raja di Israel maupun di Yehuda. Tapi Hizkia, dia berusaha untuk hidup benar. Dia mencari Tuhan. Bahkan dia berkata, semuanya dilakukan dengan segenap hati. Bapak Ibu, betapa pentingnya yang kita lakukan dalam rangka mencari Tuhan, dibutuhkan yang namanya segenap hati. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ibadah dengan segenap hati. Bapak Ibu memberi dengan segenap hati. Bapak Ibu melayani dengan segenap hati. Bapak Ibu menabur buat pekerjaan Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya Bapak Ibu, ayat ini ditutup dengan perkataan. Berkata bahwa sehingga segala usahanya berhasil. Ada kata kunci di sini Bapak Ibu. Rupanya orang yang cari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bisa buat usahanya berhasil. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Tuhan bisa membuat usaha kita berhasil kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kembali, mengagungkan Tuhan.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Amin, amin. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepada kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara Bapak Ibu pagi ini ingin didoakan? Kalau Bapak Ibu ada yang ingin didoakan, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Haleluya. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, amin. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku haleluya. renungkan. Kami datang di hadapan-Mu pagi ini kembali Tuhan. Setiap Dengan waktu, segala kerenan hati kami menghadap tahta Tuhan. nyanyian, pujian, Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat pagi ini Tuhan, dari setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat, terlebih Engkau lihat hati kami, keadaan kami, pergumulan kami masing-masing. Tuhan, biar Engkau yang menolong hidup kami, biar Engkau yang membuka jalan,
buat setiap pergumulan hidup kami. Berikan kami kemenangan, berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Kami akan terima pertolongan Tuhan buat hidup kami. Makasih Tuhan, jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga, berkati kami semua dengan kesehatan. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun, supaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Oh, sekali lagi menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan jemaat-Mu jemaat yang taat, setia kepada Tuhan. Oh, tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Hanya kepadamu kami menaikkan doa kami, dan kami mengimani Tuhan yang mendengar doa kami, Tuhan yang mengabulkan doa kami. Terima kasih buat pagi ini Bapa, dalam nama Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.